Welcome. 13 Desember 1995. Bakar dia! Bakar dukun sialan itu! Bakar! Suara teriakan warga bergema di malam yang mengerikan itu. Seorang wanita tua menangis histeris, berteriak kesakitan tatkala rajaman batu mengenai tubuhnya. Ampun! Isaknya memohon belas kasih. Tak ada satu orang pun yang merasa kasihan padanya. Setelah bertahun-tahun warga mengumpulkan bukti-bukti bahwa Mak Ijah adalah dukun santet, dan malam inilah puncaknya. Warga menyeret tubuh wanita tua renta itu ke tengah lapangan, mengikatnya di tiang yang sudah dipersiapkan. Beberapa warga meneriakinya dan melemparinya dengan batu. Warga yang benar-benar marah sudah dibutakan mata hatinya. Seorang laki-laki memegang obor menghampiri Mak Ijah yang sudah terlihat lemah, membakar semak kering yang sudah dipersiapkannya. Panas! Tubuh Mak Ijah mengejang ketika api mulai membakar seluruh tubuhnya. Para warga tertawa puas. Dukun santet yang meresahkan warga kini sudah mati dan tidak akan membuat kekacauan suasana kampung lagi. Beberapa warga memungut tulang belulang dan bekas abu yang berasal dari tubuh Mak Ijah yang telah hangus terbakar api, kemudian membuangnya ke sumur tua yang sudah tak dipakai lagi. Sumur itu terletak di bagian timur perkampungan, ditutupi oleh semak belukar dan hutan belantara. Sepuluh tahun berlalu setelah kematian Mak Ijah yang mengenaskan. Warga kampung justru mendapat teror dari sosok tak kasat mata yang sangat meresahkan. Beberapa warga mengatakan pernah diteror oleh sosok nenek-nenek berbaju hitam lusuh yang seluruh tubuhnya dipenuhi luka bakar. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosok hantu tersebut ialah Mak Ijah yang bangkit karena tidak dimakamkan dengan layak. Ada juga yang mengatakan bahwa Mak Ijah datang untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah membunuhnya. Aku didatangi sosok Mak Ijah tadi malam, ucap Asih bergidik ngeri. Hus, jangan sebut namanya, timpal Mira meletakkan tas belanjaannya di tanah. Apa benar yang kamu bilang? Tanya Mbok Jumi ikut menimpali. Asih mulai menceritakan kejadian tadi malam yang menimpa dirinya. Ketika ia hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam, ia mendengar suara anak ayam di samping rumah. Merasa penasaran, ia mencoba mengecek ke arah sumber suara. Tak ada apapun di sana. Bahkan Asih sudah berkeliling mencari anak ayam itu, mulai dari kolong rumah, sumur, bahkan ke kebun pisang milik tetangganya. Bulu kuduknya meremang. Asih buru-buru kembali dan mengambil air wudhu. Setelah selesai sholat malam, ia memutuskan untuk duduk sebentar di ruang tengah.
Asih tersentak. Siapa yang bertamu malam-malam begini ke rumahnya? Ia beranikan diri berjalan ke arah pintu. Suara ketukan semakin keras, membuat Asih yang berdiri tepat di belakang pintu terjatuh ke belakang. Karena kesal, ia membuka pintu kemudian berteriak, "Hei, siapa sih malam-malam begini iseng gedorin pintu rumah orang?" Sunyi, tak ada siapapun di sana. Asih kembali ke dalam rumah dengan perasaan dongkol. Baru saja Asih membuka pintu kamar, suara ketukan itu terdengar lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. "Oh, Wong Etian," ucapnya. Ia mengambil gagang sapu, berjalan penuh emosi keluar rumah. Seperti sebelumnya, tak ada seorang pun di sana. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Hembusan angin menerpa wajah, membuat matanya kelilipan debu. Asih mengucek matanya. Hidungnya mengendus bau aneh seperti daging yang dibakar. Asih, Asih. Asih membeku. Matanya tak berani menatap sekitar. Gagang sapu ia peluk. Detak jantungnya tak beraturan. Tidak mungkin ada orang iseng setengah malam begini. Seketika tubuh Asih mulai mati rasa. Ingin dia berlari, tapi dia tak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Ia baru teringat cerita warga tentang teror hantu Maija yang setiap malam mengetuk pintu rumah warga. "Kenapa kamu takut?" Hehehe. Sosok kuntilanak hitam tiba-tiba berdiri tepat di hadapan Asih. Tersenyum memamerkan giginya yang hitam. Air liur serta belatung menetes. Kulit wajahnya rusak seperti terbakar. Matanya yang semerah darah melotot ke arah Asih. Seketika Asih pingsan di tempat. Suara tawa kuntilanak itu melengking, seolah puas melihat Asih terbaring pingsan di halaman depan rumahnya. Melayang-layang di atap rumah Asih, mengelilingi setiap sudut, kemudian hilang entah kemana. Azan subuh berkumandang. Asih ditemukan oleh Pak Dito yang hendak berangkat ke pasar, masih tergeletak di tanah halaman rumahnya. Panik, Pak Dito menggedor rumah, membangunkan suami dan anak Asih yang masih tertidur pulas. "Hi, kok serem banget sih? Untung kamu gak kenapa-kenapa," ucap Mira. Bulu kuduknya ikut meremang mendengar cerita dari Asih. Mbok Jumi duduk di samping Asih. "Tapi kenapa baru sekarang kamu kita diteror sama Mbok Jumi menghentikan kalimatnya. Iya, padahal sudah bertahun-tahun kejadian itu," timpal Asih. Darno yang kebetulan lewat di warung kopi milik Mbok Jumi tak sengaja mendengar obrolan ibu-ibu itu. Ia ikutan duduk di salah satu kursi yang tersedia di warung tersebut. Darno berkata, kalau sudah mau surup, Mbok Jum sebaiknya tutup warung, dan para ibu-ibu bilang pada anak-anaknya untuk tidak keluar rumah. Mirah melirik jam dinding yang terletak di warung. Pukul sudah menunjukkan 5:30 sore. Buru-buru ia mengajak Asih untuk pulang karena takut kejadian teror hantu terjadi padanya. Apalagi ia hanya tinggal berdua dengan anaknya yang masih berumur 10 tahun. Darno pun pamit. Sekali lagi ia mengingatkan pada Mbok Jumi untuk segera menutup warung dan segera pulang ke rumah. Warung Mbok Jumi memang terletak di depan pintu masuk perkampungan, sedangkan rumahnya berada 2 km ke arah kampung. Mbok Jumi tak terlalu memperdulikan desas-desus yang terjadi, apalagi akhir-akhir ini warungnya selalu sepi.
kalau ia harus menutup warung setelah surup, tak lama warung ini pasti akan bangkrut. Alah, itu palingan hanya cerita-cerita orang saja, gumamnya. Kemudian ia masuk ke dalam warung dan membereskan beberapa gelas bekas kopi. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Namun suasana kampung benar-benar sunyi. Tak ada satupun orang yang lewat berlalu lalang di jalanan. Yang dulu banyak anak-anak pergi mengaji, sekarang sudah tak terlihat lagi. Mbok Jumi yang sudah merasa lelah karena menunggu pembeli hampir 3 jam, tapi tak ada satupun orang yang datang ke warungnya, memutuskan untuk menutup warung dan segera pulang. Tiupan angin menerpa rambut Mbok Jumi, membuat wanita tua itu bergidik ngeri. Apalagi suasana kampung yang benar-benar sunyi, tak ada pintu rumah warga yang terbuka. Ia menggenggam erat bawah bajunya, berjalan secepat mungkin tanpa menoleh kanan dan kiri, berharap sampai rumah dengan selamat. Jumi. Seketika peluh mengalir di dahi Mbok Jumi. Tangannya keringat dingin. Suara itu ia ingat betul siapa pemiliknya. Mbok Jumi tak menghiraukan, mempercepat langkah kakinya hingga nafasnya ngos-ngosan. Jumi. Suara itu memanggil namanya terus-menerus. Semakin Mbok Jumi tak memperdulikannya, semakin terdengar jelas di telinganya. Jumi, kamu sombong Jumi, hehehe. Mentang-mentang kamu masih hidup, kamu sombong Jumi, hehehe. Ampun, ampun, jangan ganggu saya, jangan ganggu. Seketika Mbok Jumi terduduk di tanah. Tangannya memohon ampun pada sosok perempuan berbaju hitam lusuh yang terus melayang-layang di belakangnya, mengikuti setiap langkah kakinya. Sri, istri Karta yang kebetulan menunggu suaminya pulang itu, mengintip di celah jendela kayu. Ia mendengar suara perempuan menangis memohon ampun. Awalnya ia tak berani dan pura-pura tak mendengar, tapi lama-kelamaan ia menyadari suara tersebut adalah suara Mbok Jumi. Allahu Akbar. Suara Sri bergetar. Tubuhnya terjatuh ke belakang karena kaget. Ia menutup mata menggunakan kedua telapak tangannya. Ketika ia membuka pintu dan ingin menolong Mbok Jumi yang masih histeris di tengah jalan, sosok kuntilanak hitam dengan wajah hancur dan berbau gosong berada tepat di depan pintu. Sri membuka mata. Astagfirullah, ya Allah, ucapnya. Ia buru-buru berlari ke jalan menarik tangan Mbok Jumi. Duh, Mbok Jum, beratnya. Karena tak mampu menggendong, ia menyeret paksa wanita tua yang masih gemetaran ketakutan. Hehehe, mau kemana? Hehehe. Sontak saja Sri berlari kembali ke rumah. Mbok Jumi yang tadinya lemas tak bisa berdiri seketika bangun dan ikut berlari masuk ke rumah Sri, membuat Sri geleng-geleng kepala. Bukannya dari tadi. Dumel Sri mengelus dadanya. Sri dan Mbok Jumi saling tatap. Malam ini mereka benar-benar apes. Mbok Jumi yang awalnya tak percaya tentang desas-desus hantu Mak Ijah, kini justru melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Sri memberanikan diri maju ke depan, ingin membuka pintu. Belum sempat Sri memegang gagang pintu, tubuhnya ditarik kuat oleh Mbok Jumi. Jangan Sri, larang Mbok Jumi. Ia teringat cerita Asih tadi sore. Mungkin suamiku yang pulang, Mbok, ujarnya. Mbok Jumi yang melihat Sri masih ingin membuka pintu berjalan mundur jauh sedikit ke belakang dan berdoa dalam hati.
Sri membuka pintu. Tak ada seorang pun di sana. Sri melihat kanan dan kiri, memastikan seseorang yang mengetuk pintu rumah. Gelap, tak terlihat apapun. Gak ada siapa-siapa, Mbok. Apa orang iseng ya? Sri memalingkan wajah ke arah Mbok Jumi yang sudah tergeletak pingsan di lantai. Saat Sri membuka pintu, Mbok Jumi melihat kaki kuntilanak melayang di atas kepala Sri. Sri menutup pintu dan berlari ke arah Mbok Jumi. Menggoncang-goncangkan tubuhnya, ia bingung kenapa Mbok Jumi tiba-tiba pingsan. Apa mungkin terlalu lelah karena ketakutan? Jendela terbuka karena tiupan angin. Sri terkejut. Ia mengelap peluh yang menetes dari dahinya. Baru saja ia ingin bangkit dan menutup pintu, terlihat wajah kuntilanak terpampang jelas di sana dengan senyuman menyeringai. Ia melambai ke arah Sri. Spontan Sri ikut pingsan. Karta yang baru pulang pagi itu pun kaget melihat istrinya tergeletak pingsan. Ia mengambil air lalu mencipratkan ke arah Mbok Jumi dan Sri. Mbok Jumi yang merasakan basah di wajahnya terbangun dan langsung berteriak, "Ampun, ampuni saya, Mbok. Kenapa, Mbok? Ini istri saya, kenapa, Mbok?" tanya Karta panik. Setelah Mbok Jumi tenang, ia menceritakan kejadian mengerikan semalam. Karta yang ternyata pernah mengalami kejadian diganggu oleh hantu Maija mengangguk percaya. Karta mengangkat tubuh Sri ke dalam kamar. Seharusnya ia memang tidak meninggalkan istrinya sendiri di dalam rumah, apalagi sedang heboh desas-desus teror hantu Maija. Warga berkerumun di halaman depan Pak RT. Beberapa warga mengaku pernah diteror hantu Maija dan bahkan ada warga yang sampai mengungsi ke rumah sanak saudara karena terlalu takut. Teror hantu Maija diawali dengan hembusan angin kencang, diteruskan dengan ketukan pintu yang berulang-ulang sampai penghuni rumah membukakan pintunya. Bahkan setiap malam ada saja warga yang melapor telah diganggu. Ketentraman kampung benar-benar sudah hilang. "Bagaimana ini Pak RT? Kami sudah lelah diganggu seperti ini," teriak salah satu warga. "Tadi malam saja istri saya sama Mbok Jumi yang menjadi korbannya, Pak," timpal Karta. "2 hari yang lalu saya yang jadi korbannya, Pak." Tony yang baru saja datang maju ke depan dan menceritakan kejadian yang ia alami. Tony yang malam itu berpamitan pada ibunya untuk pergi ngojek, mengalami kejadian naas. Padahal sang ibu sudah melarangnya untuk pergi, tapi ia masih tetap nekat pergi karena membutuhkan uang untuk biaya sekolah adiknya. Pergilah ia malam itu sekitar habis ba'da isya. Ia tak melihat seorang pun yang berada di pangkalan ojek. Bukannya ia tak tahu tentang masalah yang sedang menimpa kampungnya, tapi ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Tony memarkirkan motornya, menatap jalanan yang sunyi, berharap pulang membawa uang. Berjam-jam Tony di sana. Tak ada seorang pun penumpang yang ia dapat. Hanya terlihat beberapa truk bermuatan dan bus yang melintas jalan raya. Ia putuskan untuk berputar-putar dari kampung sebelah ke kampung lainnya, berharap mendapatkan penumpang. Sudah jam 1 malam, ia berpikir untuk pulang saja ke rumah. Toh sudah selarut ini tak mungkin ada orang lain yang berkeliaran, apalagi naik ojeknya. Saat memasuki perkampungan, ia melihat seorang gadis cantik berjalan sendirian.
"Mbak, ngapain jalan sendirian?" tanyanya berbasa-basi. Gadis itu pun menjawab, "Saya dari rumah saudara yang hajatan, Bang. Pulang kemalaman, nyari ojek gak ada." Merasa dapat kesempatan, Tony menawarkan untuk mengantar gadis itu pulang. Kapan lagi bisa dapat penumpang cantik seperti ini? Syukur-syukur bisa kenalan, ucap Tony dalam hati. Tony sengaja melakukan motornya pelan-pelan agar bisa lebih lama berdekatan dengan gadis itu. Setelah ngobrol panjang lebar, Tony merasakan laju motornya semakin berat dan lambat. Padahal ia sudah menarik pedal gas begitu kuat. Setelah melewati pemakaman, tiba-tiba saja motor yang terasa berat tadi menjadi ringan, seolah-olah tidak membawa beban apapun. Tony mulai berpikiran aneh-aneh. Diliriknya gadis yang mengaku bernama Rina itu dari spion motor. Syukurlah masih ada. Ia sudah membayangkan kejadian seperti di film horor yang biasanya adiknya nonton. "Mbak Rina tinggalnya masih jauh?" tanya Roni memecah kesunyian. "Enggak, Mas, di persimpangan depan kita belok kiri," jawab gadis itu lembut, membuat hati Tony berdetak senang. Hampir setengah jam Tony memacu motornya. Ia berharap bensin motornya tidak habis sebelum sampai ke rumah Rina. Kenapa ia merasa perjalanan ini begitu jauh, padahal ia bertemu Rina tak jauh dari gerbang kampung. Dan Rina pun mengaku bahwa rumahnya berada di ujung perkampungan. Luas kampungnya pun tidak terlalu besar, bahkan hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk berkeliling seluruh kampung dengan motornya. Mas, Thomas, berhenti di sini, sudah sampai," perintah Rina. Tony menghentikan motornya. Ia melirik ke sebuah rumah mewah. Sejak kapan rumah mewah itu berdiri di sana? Apalagi terletak jauh di ujung kampung dan berada di pinggiran hutan. "Makasih ya, Mas, udah nganterin saya pulang." Rina berjalan menjauh tanpa memalingkan wajah ke arah Tony. Tony yang tak ingin kehilangan kesempatan berlari menghampiri Rina yang sudah masuk ke dalam gerbang rumahnya. "Boleh nggak kapan-kapan aku main ke rumah kamu?" tanya Tony malu-malu. Saking malunya ia menundukkan kepalanya gugup. "Yakin mau main ke sini, Mas?" Suara Rina yang awalnya terdengar lembut dan merdu seketika berubah menjadi serak dan parau. Tony bergeming. Gadis cantik yang berdiri di depannya berubah menjadi nenek tua renta. Ia melangkahkan kaki mundur dengan hati-hati, memasang kuda-kuda dan bersiap lari. "Mau kemana, Bang? Sini, temenin saya." Hihihihihi. Tony berlari sekuat mungkin, berteriak memanggil ibunya. Bahkan ia meninggalkan motornya di sana. Yang ada di pikirannya saat itu pergi menjauh. Hihihihihi. Suara tawa mengerikan itu masih terus terdengar. Tony berhenti di dekat sumur tua. Bukannya berlari ke arah jalan, ia justru masuk ke dalam hutan. Nafasnya terengah-engah. Ia sudah tak sanggup lagi berlari. Untunglah kuntilanak yang mengikutinya sudah pergi. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati ke sumur dan berpegang ke bibir sumur. Tiba-tiba sebuah kepala dengan rambut acak-acakan muncul dari dalam sumur. Matanya merah menatap tajam ke arah Tony yang membeku karena kaget. Giginya yang hitam dan mengeluarkan darah bercampur belatung menyeringai seolah ingin melahap habis Tony. "Ma, tolong Tony, Ma!"
Tony menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Ia menyesal kenapa tidak mendengarkan nasihat ibunya tadi. "Aduh," katanya, merasa ada sesuatu yang hangat mengalir dari selangkangannya. Saking takutnya ia sampai kencing di celana. Seketika Tony pingsan melihat kuntilanak yang melayang keluar dari dalam sumur. Melihat Tony yang sudah terkapar tak berdaya di atas tanah, kuntilanak itu mendekat. Jarinya yang panjang dengan kuku tajam mengelus wajah Tony. Ia tertawa cekikikan, melayang-layang di atas tubuh Tony. Pagi harinya, Tony ditemukan oleh beberapa warga yang memang mencarinya. Menurut penuturan Eddie temannya, ia melihat Tony membonceng sosok kuntilanak. Ia ingin keluar dan menegur Tony, tapi nyalinya ciut ketika tatapan matanya bertemu dengan mata merah menyala kuntilanak itu. Ia mengurungkan niatnya dan hanya berani mengintip dari celah jendela. Warga yang mendengar cerita Tony bergidik ngeri. Pak RT yang saat itu kebingungan berusaha memanggil beberapa dukun, tapi hasilnya nihil. Semua yang dikatakan dukun mereka laksanakan, tetapi tetap saja kuntilanak yang warga sebut-sebut sebagai jelmaan Mak Ijah itu tetap mengganggu. Warga hanya bisa pasrah. Banyak warga kampung yang memutuskan untuk pindah. Bagi warga yang memutuskan untuk tetap tinggal, tentu saja mau tidak mau harus terbiasa dengan teror yang terjadi setiap malam. Bahkan sekarang kampung itu benar-benar terlihat sepi dan mati ketika malam hari. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.